Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk kepedulian Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu Allah sangat peduli dengan keberadaan hidup kami. Dalam segala keadaan hidup kami, suka duka, pergumulan yang berat yang kami alami, kami tahu Engkau peduli. Dan bahkan Tuhan, Engkau mengerti sampai kedalaman hati kami, seberapa kuat, seberapa mampunya kami menanggung segala beban hidup ini. Kami bersyukur punya Allah yang sungguh peduli, yang mengerti siapa kami. Terima kasih Tuhan. Untuk itu saat ini kami datang memuji menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan pengajaran dari apa yang Kau firmankan di dalam kitab suci. Beri kami hikmat untuk boleh mengerti akan segala keajaiban firman yang kami percaya sanggup menguatkan kami, sanggup mengubahkan hidup kami menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Sehingga kami menjalani hidup ini dengan berkat-berkat yang melimpah dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Amin. Shalom. Selamat siang. Kita bersyukur dalam anugerah Tuhan kita ada hari ini di dalam pemeliharaan Tuhan. Walaupun banyak tantangan yang kita hadapi, banyak cobaan, banyak godaan, tetapi kalau hari ini kita masih ada, itu artinya Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk menjalani hari-hari kita ke depan. Hari ini dengan perikop yang sudah kita baca tadi di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 29 ayat 26, Kisah Para Rasul pasal 9 26 hingga 31, tema kita adalah Barnabas, anak penghiburan. Jadi Bapak Saudara jemaat Tuhan, kita akan melihat keteladanan seorang yang bernama Barnabas, yang walaupun di dalam Alkitab itu tidak lebih dari 10 kali disebutkan di dalam 9 pasal di dalam kitab Perjanjian Baru. Tapi Bapak Saudara, walaupun jarang disebutkan, ternyata Barnabas ini memberikan pengaruh yang besar bagi penyebaran Injil. Apa pengaruhnya dan apa keteladanannya? Di dalam bagian ini kita melihat apa yang sudah kita baca tadi. Seorang tokoh yang sangat, ya saya boleh katakan spektakuler, yang sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan, yaitu Paulus. Tetapi Bapak Saudara, ternyata Paulus ini sebelum kemudian dia memulai pelayanannya berkeliling dunia menyebarkan Injil, Paulus mengalami yang namanya keterpurukan juga. Paulus dikejar-kejar oleh orang Yahudi yang tidak percaya kepada Kristus untuk dibunuh. Dan Paulus juga ketika baru percaya di antara para murid-murid Yesus, dia juga masih dicurigai. Masih ada orang-orang yang belum percaya apakah Paulus ini orang yang betul-betul percaya kepada Yesus, seorang pengikut Yesus. Di dalam situasi ini muncullah yang namanya Barnabas. Barnabaslah yang menerima Paulus ketika dia sedang dikejar-kejar, ketika dia sedang dicurigai oleh murid-murid yang berada di Yerusalem yang masih mempertanyakan status iman dari Paulus ini. Karena ingat, Paulus sebelum dia percaya, Saulus namanya, dia berusaha untuk membunuh orang yang percaya Yesus. Jadi tidak gampang Saulus yang berubah menjadi Paulus masuk di dalam kumpulan orang yang percaya. Dia harus membangun kepercayaan. Dan bersyukur Barnabas menjadi orang yang percaya kepada Paulus, bahwa dia benar-benar sudah menerima Yesus dan menjadi seorang pemberita Injil. Jadi Bapak Saudara, bagaimana Paulus kemudian berkembang luar biasa di dalam pelayanannya, itu ada campur tangan Barnabas di dalamnya.
Jadi itu Bapak Saudara, ya. Di dalam kehebatan Paulus ada orang yang walaupun sangat jarang disebutkan, ternyata memberikan pengaruh yang luar biasa. Makanya Bapak Saudara, sama dengan hari-hari ini, kalaupun kita melihat ada seseorang yang luar biasa, yang berhasil di dalam pelayanannya, di dalam kehidupannya, di dalam usahanya, ingat, di balik orang tersebut, di belakang orang tersebut yang jarang dipublikasikan, yang bahkan mungkin tidak dikenal oleh orang lain, ada seseorang atau ada orang-orang yang menjadi penopang dia, yang menerima dia, yang percaya kepada dia, yang memberi support kepada dia, sehingga dia boleh berhasil. Saya ingat ada sebuah pepatah berkata, di balik keberhasilan seorang suami ada istri yang menopang. Sama Bapak Saudara, di balik keberhasilan seseorang pasti ada orang lain yang menopangnya. Mau tidak kita menjadi seperti Barnabas, walaupun mungkin kita tidak dikenal, tetapi ternyata kita bisa memberikan support, kita bisa memberikan sumbangsi kepada orang lain, sehingga mereka boleh terkenal, mereka boleh berhasil di dalam meraih tujuan mereka. Kalau kita mau, mari kita lihat keteladanan dari Barnabas. Tapi sebelumnya mari kita lihat siapa Barnabas ini. Barnabas ini dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 4. Barnabas artinya anak penghiburan. Dia seorang anak dari keturunan suku Lewi. Jadi Barnabas ini rupanya keturunan para imam, ya, gitu ya. Ya. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 11 disebutkan juga, ini Barnabas adalah orang yang baik. Dia penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan iman. Dia beriman, dia penuh dengan kudus, dia orang yang beriman, sehingga melalui kehidupan Barnabas banyak orang yang datang percaya kepada Kristus. Barnabas juga di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 disebutkan ketika di jemaat di Antiokhia, ya, terjadi, dalam jemaat Antiokhia itu ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger. Artinya Barnabas ini dia juga seorang yang melayani Tuhan. Dia seorang anak dari keturunan Lewi. Dia juga seorang yang baik hati. Dia orang yang penuh dengan iman, percaya kepada Tuhan, dan disebut juga dia seorang rasul. Tapi sekali lagi, kalau kita membaca dalam kitab suci, itu hanya sedikit sekali, kemungkinan tidak lebih dari 10 pasal yang menyebutkan tentang Barnabas. Tapi sekali lagi, Barnabas walaupun jarang disebutkan, dia memiliki dampak yang luar biasa di dalam perkembangan penyebaran Injil Tuhan. Mari kita lihat bagaimana keteladanan dari Barnabas ini. Barnabas dia hidup sehati sejiwa dengan kelompok orang percaya pada zamannya. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat itu jelas sekali, orang-orang yang percaya kepada Kristus pada zaman itu, mereka mengalami penganiayaan, mereka dikejar-kejar. Tetapi ketika mereka dikejar, mereka dianiaya, mereka menemukan kumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mereka bersehati, mereka hidup bersama-sama, dan dalam kehidupan bersama-sama mereka hidup sehati, sepikir. Buktinya apa? Kalau kita membaca Bapak Saudara, di dalam pasal 4 Kisah Para Rasul mulai ayat 32 hingga 37. Di situ judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah cara hidup jemaat. Bagaimana cara hidup jemaat? Kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ayat 36, demikian pula dengan Yusuf
yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus yang menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Bapak Saudara, jemaat mula-mula yang di dalamnya juga Barnabas termasuk di dalamnya. Mereka menjual, Pak Barnabas menjual ladangnya miliknya, membawa uangnya, memberikan kepada para rasul untuk digunakan secara bersama-sama. Mengapa Bapak Saudara? Karena situasi saat itu sangat kritis sekali. Banyak anak-anak Tuhan, banyak orang-orang yang baru percaya kepada Kristus harus mengalami penganiayaan, dikejar-kejar untuk dibunuh. Mereka tidak punya makanan minuman, harta mereka disita. Jadi bagi mereka yang masih memiliki harta, mereka menjualnya. Untuk apa? Untuk digunakan bersama-sama. Dan ketika mereka memberikannya, mereka itu tidak menganggap bahwa apa yang mereka berikan itu adalah milik mereka, tetapi itu adalah milik bersama-sama. Disinilah kita melihat keteladanan dari Barnabas. Dia mau sehidup, sepikir, ya, sehati, sejiwa dengan saudara-saudara seimannya. Ini sangat penting Bapak Saudara. Dalam situasi saat sekarang ada beberapa daerah yang mengalami penganiayaan. Beberapa negara, beberapa tempat orang-orang yang percaya Yesus mengalami penganiayaan. Tetapi ada juga beberapa tempat yang dimana orang-orang yang percaya Yesus hidup aman dan tentram. Pertanyaannya, apakah cara hidup gereja mula-mula ini bisa diterapkan? Bisa. Kita mungkin tidak perlu menjual segala ladang kita, segala milik kita untuk kemudian dibagi-bagikan. Mungkin tidak perlu. Tetapi kita bisa memperhatikan saudara-saudara seiman kita yang berada di sekitar kita. Untuk apa? Untuk boleh membantu mereka, untuk boleh menolong mereka. Kita sehati sepikir dengan kebenaran firman Tuhan ini, mencari orang-orang yang percaya kepada Kristus untuk boleh hidup bersama-sama. Sehingga Kristus yang kita percaya, yang kita berkata tinggal di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, itu boleh menjadi nyata, disaksikan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena beberapa waktu ini, bahkan bukan hari ini saja, catatan gereja di beberapa tempat persekutuan, perkumpulan orang Kristen itu terjadi perpecahan. Kenapa terjadi perpecahan? Kenapa terjadi pertengkaran? Karena tidak adanya kesehatian di dalam mengiring Kristus Tuhan. Masing-masing mempertahankan egonya, masing-masing menganggap dirinya benar, mengakibatkan pertengkaran, mengakibatkan perpecahan, bahkan terkadang menyebabkan dendam. Sehingga Bapak Saudara, bukan kita saja yang rugi, tetapi melalui peristiwa-peristiwa seperti itu, orang mulai mempertanyakan tentang kasih Kristus. Saya teringat dengan cerita dari seorang tokoh dari India, Mahatma Gandhi. Ya, dia berkata, Alkitab saya percaya itu oke. Kristus Yesus Tuhan itu luar biasa pengajarannya. Tetapi orang Kristen, wah, jelek. Wah, kenapa? Karena ternyata Mahatma Gandhi mengalami penolakan, mengalami keadaan yang tidak menyenangkan ketika dia mau mencari tahu tentang Yesus Kristus. Dia ditolak karena orang-orang menganggap dia tidak sama dengan mereka, jadi dia ditolak. Jadi Mahatma Gandhi sangat kecewa. Dan saya percaya bukan hanya Mahatma Gandhi saja, banyak orang sekarang saat ini juga mulai mempertanyakan tentang Kristus. Bukan karena Kristus adalah Tuhan, bukan sekedar itu,
tetapi salah satunya adalah karena cara hidup orang-orang yang mengaku percaya Yesus tetapi menjalani kehidupan tidak sama seperti apa yang Yesus ajarkan. Belajar dari keteladanan tokoh Barnabas ini, Bapak Saudara. Mari kita hidup sehati sejiwa. Kita boleh saling membantu satu dengan yang lain. Jangan menganggap apa yang kita miliki saat ini itu milik kita seorang diri. Tapi ingatlah, ada di dalam bagian kepemilikan kita, Tuhan hanya titipkan untuk kita berikan kepada orang lain. Yang kedua dari keteladanan Paulus, hidup dalam kepedulian terhadap sesama, saling menerima dan saling memberi, sama Bapak Saudara dengan bagian yang tadi. Mereka tidak menganggap apa yang mereka miliki itu adalah milik mereka sendiri. Memang betul Bapak Saudara, apa yang berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, yang pertama itu ada bagian yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita kembalikan bagi pekerjaan Tuhan yang kita berikan melalui apa? Persembahan, perpuluhan, ucapan syukur yang boleh digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada juga yang memang Tuhan berikan untuk kita gunakan untuk kebutuhan hidup kita, untuk makan minum kita, untuk pendidikan anak-anak, dan berbagai macam hal yang bisa kita gunakan. Tetapi ingat juga di dalam berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, yang ketiga adalah berkat yang Tuhan titipkan melalui kita untuk diberikan kepada orang lain, Bapak Saudara. Jadi ingat, 3 bagian berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama, kita kembalikan kepada Tuhan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Yang kedua, untuk kita gunakan untuk kebutuhan kita. Dan yang ketiga, untuk kita berikan kepada orang lain. Karena memang itu Tuhan hanya titipkan kepada kita. Saling berbagi, saling peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sangat ironis sekali Bapak Saudara, kita hidup dengan makan makanan yang mewah, yang berlimpah di atas meja, yang bahkan terkadang ketika makan banyak makanan yang tersisa, yang kemudian tidak dimakan lagi, akhirnya dibuang, diberikan kepada peliharaan kita. Sedangkan di luar sana, bahkan mungkin ada tetangga kita, ada saudara kita yang sekeluarga terkadang hanya makan sehari sekali saja. Hidup dalam kelaparan itu sangat ironis sekali. Kalau ada peristiwa seperti ini yang kita tahu tapi itu terjadi, itu dipertanyakan, bagaimana keimanan kita kepada Kristus? Untuk apa berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita? Ya, ada orang bilang begini, kalau orang pelit ya, kalau orang yang pelit pun nggak mau berteman dengan dia, nah, gitu ya. Kalau namanya pelit itu sangat sulit sekali ya. Orang yang pelit pun nggak mau berteman dengan orang yang pelit, nah katanya gitu ya. Jadi jangan jadi orang pelit. Lihatlah, apa yang ada padamu itu bukan hakmu sepenuhnya. Tuhan titipkan itu untuk kita kembalikan bagi pekerjaan Tuhan. Kita kembalikan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, dan kita bisa gunakan juga untuk kita. Kalau kita melakukan ini, percayalah Bapak Saudara, kita tidak akan pernah berkekurangan. Firman Tuhan berkata apa? Mereka yang mengumpulkan banyak tidak berkelimpahan. Mereka yang mengumpulkan sedikit, mereka hidup juga berkecukupan. Mereka yang memberi banyak, mereka tidak berkekurangan. Berilah dengan sukacita, saling berbagi satu dengan yang lain. Bapak Saudara, bagian ini penting. Ketika kita mau hidup dalam kepedulian terhadap sesama, saling menerima, saling memberi, itu akan memenuhi bukan saja kebutuhan jasmani, tapi juga kebutuhan rohani. Ada orang-orang yang secara jasmani, materi, hidup berkelimpahan, tetapi secara rohani mereka down, mereka sangat miskin. Ada orang-orang yang kaya raya, hidup mewah, tetapi mental mereka lemah.
Mereka butuh pertolongan, butuh support. Sama juga, ada orang-orang yang rohaninya bagus, hebat, imannya kuat, tetapi mungkin secara finansial mereka sangat membutuhkan pertolongan. Dalam perjalanan keliling saya ke beberapa tempat, di beberapa desa, di beberapa tempat di mana para hamba Tuhan melayani Tuhan. Wah, itu sangat luar biasa sekali. Tantangan mereka untuk mencukupkan kebutuhan jasmani mereka, Bapak Saudara. Di beberapa tempat yang hidup berkelebihan finansial, satu kali makan, kalau kita makan di restoran, ya satu keluarga itu bisa habis 300.000 ya, itu paling murah. Kalau satu keluarga 4 orang, itu paling murah itu bisa habis 300.000. Itu satu kali makan. Di beberapa tempat para penginjil, pelayan Tuhan, persembahan kasih mereka 1 bulan itu 500.000. Wow, boleh bandingkan. Kita makan 1 kali 300.000, mereka persembahan kasihnya 1 bulan untuk menghidupi anak, istri, keluarga mereka itu 500.000. Itu sangat kontras sekali perbedaannya. Nah, untuk itu ketika kita mengetahui bagian ini, mari hiduplah di dalam kepedulian. Ya. Tujuan kepedulian terhadap sesama supaya apa? Tuhan Yesus dimuliakan, kita saling menghiburkan, menguatkan, dan kita saling memberdayakan. Jadi ada 2 bagian penting ketika kita mau hidup saling peduli dengan orang lain. Yang pertama, Kristus Yesus dimuliakan. Ketika kita membagi kepada orang lain di dalam dasar kasih kita kepada Kristus, orang boleh melihat bahwa Kristus itu bersinar terang di dalam kehidupan kita, sehingga orang itu boleh memuliakan Kristus Yesus Tuhan. Dan yang kedua, tentu saja orang ini dia boleh mendapatkan penghiburan. Dia tahu bahwa dia tidak seorang diri. Ingat, perjalanan Paulus pun demikian. Dia disupport, dia ditopang oleh saudara-saudara seiman. Barnabas menerima dia sehingga dia tidak khawatir lagi, dia tidak takut lagi hidup dalam kumpulan para jemaat, para orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Dan di dalam perjalanannya Paulus memang berusaha untuk mencukupkan segala biayanya sendirian. Tapi satu bagian Paulus senantiasa meminta apa? Doa dari orang-orang seimannya. Jadi Bapak Saudara, kepedulian kita kepada orang lain itu menandakan bahwa kita mengasihi Kristus Tuhan dan kita mengasihi sama. Maka genaplah hukum yang pertama dan yang terutama. Apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia. Yang ketiga, keteladanannya hidup dengan kuasa sebagai saksi kebangkitan Kristus. Keteladanan yang kita bisa pelajari dari Barnabas adalah dia hidup dengan kuasa kebangkitan Kristus. Bapak Saudara ingat, kita orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, kita yang sudah percaya kepada Kristus, ada kuasa di dalam diri kita yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk apa kuasa itu? Untuk boleh dinyatakan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa benar bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang mau jadi manusia, rela mengorbankan nyawanya untuk keselamatan kita, keselamatan umat manusia. Dan dia sudah bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, menyediakan tempat kekekalan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sampai saat ini masih banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus, yang masih meragukan ketuhanan Kristus Yesus Tuhan, yang belum pernah merasakan kasih Kristus Tuhan. Siapa yang bisa menyampaikan ini kepada orang lain? Siapa yang bisa membuat orang-orang yang belum percaya, belum pernah merasakan kasih Kristus ini, boleh menikmati kasih Kristus yang sejati? Orang-orang yang sudah percaya Yesus,
yang di dalamnya memiliki kuasa Kristus. Ingat firman Tuhan berkata, setiap orang yang percaya dan menerima Yesus itu menjadi anak-anak Allah, diberi kuasa sebagai anak Allah. Jangan takut Bapak Saudara. Ketika kita hidup sebagai anak Allah, jangan malu mengakui bahwa Kristus itu adalah Tuhan kita. Itu ironis sekali kan? Kalau anak kita kemudian tidak mengakui kita sebagai ayahnya, wah itu pasti sangat sedih sekali. Ya, salah satu kekhawatiran saya ketika saya punya anak, ketika jalan-jalan saya takut nanti setelah pulang dari pelayanan karena saking lamanya anak saya tidak kenal saya. Ya, anak saya kemudian tidak panggil saya papa lagi tapi panggil om. Waduh, itu nggak menyenangkan sekali. Karena memang dulu ya saya senang pelayanan keliling. Kalau cuma seminggu itu rasanya gimana ya, maunya 2 minggu, sebulan ya, untuk pelayanan keliling memberitakan kasih Kristus ini. Tapi di dalam pelayanan itu saya berpikir satu bagian, kalau sampai saya pulang anak saya tidak kenal saya, tidak panggil papa tapi panggil om, itu menyedihkan sekali ya. Kalau anak nggak mengakui lagi kita sebagai orang tuanya, itu sangat menyedihkan. Demikian juga Bapak Saudara, kalau kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh darah Kristus melalui pengorbanan Kristus, dan kita sudah diberikan kuasa, berikan status sebagai anak Allah, tapi kita malu mengakuinya di hadapan orang lain bahwa kita ini adalah anak Allah, bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan. Aduh, betapa ironisnya Bapak Saudara ya. Jadi jangan takut, karena memang Dia adalah Bapa kita. Dan percayalah, karena Dia adalah Bapa kita, maka Dia juga akan menjadi pembela kita. Saya percaya tidak ada seorang ayah yang ketika melihat anaknya dianiaya, melihat anaknya dibuli, kemudian sang ayah hanya membiarkan anaknya. Ya, anak saya Javier beberapa kali kalau pulang sekolah, apalagi di tempat yang baru pulang, "Pak, saya diganggu loh sama si ini, ada teman yang bully saya." Hati saya itu seperti apa, langsung dak-dikduk ya. Jadi saya tunggu anak itu pulang sekolah, bukan dipukul, enggak. Saya tanya anak itu, "Kenapa kamu? Benar enggak apa yang Fier katakan? Kamu ganggu dia enggak?" Wah, anak itu mulai takut. Akhirnya saya damaikan mereka. Ya, anak saya pernah juga dicakar mukanya. Ketika melihat wajah anak saya itu dicakar berdarah sambil dia datang nangis, hati saya sebagai seorang ayah itu seperti apa saudara ya? Merasakan luka yang sama dengan anak saya. Saya cari anak yang melukai anak saya, tanya, "Kenapa nak kamu ganggu?" Mereka cerita, "Oh mereka kelahi ini dan itu." Wah, rasanya Bapak Saudara, rasanya waktu itu saya juga mau pukul anak itu, tapi saya bersyukur di dalam takut akan Tuhan. Saya mendamaikan anak itu, memberitahukan kepada gurunya. Bapak Saudara, percayalah, kita sebagai anak-anak Tuhan yang dimana Bapa di sorga rela mengorbankan putranya yang tunggal bagi kita melalui penderitaan yang sangat berat sekali, sehingga kita boleh menjadi anak-anak Tuhan. Sehingga ketika kita sebagai anak Tuhan saat ini mengalami berbagai kesusahan hidup, mengalami tantangan, bahkan mungkin mengalami penganiayaan disebabkan karena identitas kita sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus Tuhan kita dianiaya. Ingat, Bapa kita tahu, Bapa kita sadar, Bapa kita peduli, Bapa kita mengerti segala pergumulan yang kita alami. Jadi jangan takut mengakui Dia di depan orang lain, bahwa Dia benar-benar adalah Tuhan kita yang menyelamatkan kita Bapak Saudara. Sehingga melalui kehidupan kita ini Kristus dipermuliakan. Yang keempat,
hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah artinya apa saudara? Dimanapun kita pergi dan berada, ada sukacita, ada berkat-berkat yang terus mengalir dan mengalir, yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Saya percaya kita semua pasti ingin hidup di dalam kasih karunia Allah yang berlimpah, betul? Tetapi ingat, kasih karunia Allah yang berlimpah itu hanya bisa dirasakan sukacita yang besar di dalam kelimpahan itu ketika apa? Ketika ada orang-orang lain boleh menikmatinya. Sama seperti Barnabas. Dia hidup di dalam kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah. Sehingga apa? Banyak orang yang menyukai Barnabas. Dan melalui kehidupan Barnabas, dalam pertolongan Allah Roh Kudus, banyak orang yang boleh datang percaya kepada Kristus, mempermuliakan Allah. Keteladanan yang sangat indah dari seorang Barnabas. Bapak Saudara, di dalam segala kelimpahan keteladanan Barnabas, ternyata Barnabas juga punya kelemahan. Dia punya kecacatan. Apa kecacatan, kelemahan dari Barnabas? Ini Bapak Saudara, di dalam Galatia pasal 2 ayat 12 hingga ayat yang ke-13. Ya, saya bacakan untuk kita semua. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Jadi Bapak Saudara, ternyata Barnabas juga di dalam segala keteladanan yang patut kita contohi, yang patut kita ikuti, dia juga punya kelemahan. Ya, ketika ada kelompok orang percaya kepada Kristus yang bersunat dan yang tidak bersunat, dia memilih mengundurkan diri. Dia tidak menyatakan sikapnya, menjadi kemudian kelihatan abu-abu. Dalam kata yang digunakan sini adalah munafik, ya. Di depan lain, di belakang lain. Jadi munafik ya kurang lebih saya bisa katakan tidak berani menyatakan sikap. Ingat firman Tuhan Bapak Saudara, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat, ya. Saya percaya kita pasti tidak ingin berteman hidup dengan orang yang munafik, ya. Sebagaimana bagian ini. Tetapi kalaupun itu ada di antara kita, mari kita datang kepada Tuhan, minta biarlah melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan boleh mengubahkan hidup kita. Apa yang kita bisa pelajari? Bagian yang penting dari kehidupan Barnabas ini Bapak Saudara, ternyata Barnabas di dalam segala keberadaan hidupnya, anak keturunan imam rohaniwan, dia juga melayani Tuhan. Banyak orang yang boleh datang kepada Kristus melalui dia, menjadi orang yang menerima Paulus, sehingga Paulus kemudian diterima oleh saudara-saudara seiman. Tetapi dalam catatan Alkitab, Barnabas sedikit sekali disebutkan, dan Barnabas juga punya kelemahan. Mengingatkan kita, siapapun kita yang mungkin tidak dikenal oleh banyak orang, mungkin juga kita punya banyak kelemahan, tapi percayalah, sebagaimana dengan Barnabas, kalau kita mau meneladani firman Tuhan, kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk boleh menjadi berkat bagi orang lain. Maka sebagaimana nama Barnabas yang artinya anak penghiburan, boleh memberikan penghiburan bagi banyak orang, demikian juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, kiranya kita juga boleh memberikan harapan-harapan kepada orang-orang yang saat ini mungkin sedang mengalami putus asa, sedang mengalami berbagai tantangan kehidupan mereka. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, menguatkan kita menjalani hari-hari kehidupan kita ini.
Amin.